Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Gigi Siska Elanatasa MDSC dari Departemen Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat Pencegahan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara. Seperti kita ketahui, gigi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dengan adanya gigi, kita bisa makan, mengunyah, dan juga dapat tersenyum dengan indah bila gigi kita bersih dan kuat. Sampai saat ini, gigi berlubang masih menjadi masalah yang utama dalam kesehatan gigi dan mulut. Gigi yang tidak terawat dapat menyebabkan rasa sakit dan juga mengganggu pada gusi. Dapat menyebabkan gusi berdarah. Salah satu hal yang membuat gigi dapat berlubang selain karena mengonsumsi makanan manis, tidak menyikat gigi, juga karena tidak tepat dalam melakukan teknik menyikat gigi. Untuk itu, langkah yang paling dasar dan paling efektif yang perlu semuanya ketahui adalah bagaimana teknik menyikat gigi yang tepat. Video kali ini akan membahas apa-apa saja teknik yang dapat digunakan dan diterapkan sehari-hari. Selamat menyaksikan. Menurut WHO, penyakit mulut dan gigi adalah salah satu masalah kesehatan paling umum di dunia. Lalu, bagaimana kondisi kesehatan gigi dan mulut masyarakat di Indonesia? Menurut Survei Kesehatan Indonesia pada tahun 2023, bahwa 95,6% orang Indonesia memang menyikat gigi setiap hari. Tetapi, hanya 6,2% yang melakukannya dengan cara yang benar. Kebanyakan orang menyikat gigi sebelum sarapan. Padahal seharusnya setelah sarapan dan sebelum tidur. Artinya, sekitar 93,8% masyarakat masih belum menyikat gigi dengan benar. Kalau kebiasaan ini terus dibiarkan, maka akan risiko terkena gigi berlubang, radang gusi, nafas bau, dan menyebabkan kehilangan gigi. Bahkan banyak anak-anak dan remaja di Indonesia yang sudah mengalami gigi rusak sejak usia dini dikarenakan pola menyikat gigi yang kurang tepat. Kebiasaan menyikat gigi telah diperkenalkan sejak usia dini. Sayangnya, penjelasan mengenai teknik atau metode menyikat gigi yang tepat masih sering diabaikan. Lalu, sebenarnya gimana sih cara menyikat gigi yang benar itu? Di video kali ini, kita akan membahas beberapa metode menyikat gigi yang benar yang bisa membantu kamu menjaga kesehatan gigi dan mulut dengan lebih maksimal. Yuk, simak videonya sampai habis ya. Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Di sini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, yaitu cara menyikat gigi yang benar. Tahukah kamu bahwa gigi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari? Gigi bukan hanya berfungsi untuk mengunyah makanan,
tetapi juga berperan dalam berbicara serta membentuk struktur wajah kita. Dengan gigi yang sehat, kita dapat menikmati berbagai jenis makanan yang bergizi. Selain itu, gigi yang terawat juga membantu kita tampil lebih percaya diri dengan senyum yang indah. Namun, tanpa perawatan yang baik, gigi bisa mengalami berbagai masalah seperti gigi berlubang, gusi bengkak, bahkan kehilangan gigi. Oleh karena itu, jagalah kesehatan gigi dan mulut agar tetap sehat seumur hidup. Kak Mulia, sebelumnya mau tanya, emangnya fungsi gigi apa aja sih, Kak? Oh, fungsi gigi. Sini Mulia bantu jawab. Gigi tidak hanya berperan dalam mengunyah makanan, tetapi gigi juga membantu dalam berbicara dan juga membentuk struktur wajah. Berikut ada 4 gigi utama beserta fungsinya. Gigi seri atau gigi incisivus. Gigi seri bentuknya pipih dengan tepi yang tajam, terletak di bagian depan rahang atas dan di bagian depan rahang bawah, sehingga berfungsi untuk memotong dan menggigit makanan. Biasanya, setiap manusia memiliki 8 gigi seri, yaitu 4 di rahang atas dan 4 di rahang bawah. Gigi taring atau gigi kaninus. Gigi ini berbentuk runcing dan lebih tajam dibandingkan dengan gigi lainnya. Terletak di antara gigi seri dan gigi geraham kecil. Gigi taring berfungsi untuk merobek dan mencabik makanan. Setiap orang memiliki 4 gigi taring, 2 di rahang atas dan 2 di rahang bawah. Gigi geraham kecil atau gigi premolar. Gigi premolar terletak di antara gigi taring dan gigi geraham besar. Bentuknya agak lebar dengan permukaan datar. Berfungsi untuk menghancurkan dan menghaluskan makanan sebelum masuk ke sistem pencernaan. Terdapat 8 gigi premolar dalam rongga mulut, masing-masing 4 di rahang atas dan 4 di rahang bawah. Gigi geraham besar atau gigi molar. Gigi molar adalah gigi terbesar dan terkuat dalam rongga mulut. Permukaannya luas dan bergerigi sehingga sangat efektif untuk mengunyah dan menggiling makanan menjadi lebih halus. Setiap orang biasanya memiliki 12 gigi molar, termasuk gigi bungsu yang tumbuh di usia dewasa. Tahukah kamu, gigi sehat tidak hanya dari genetik, tetapi juga dari kebiasaan dan perawatan harian. Berikut beberapa cara menjaga kesehatan gigi dan mulut. Pola makan sehat. Pilih makanan bergizi, makanan yang kaya akan kalsium, fosfor, dan vitamin D agar membantu memperkuat gigi seperti susu, keju, ikan, sayuran hijau yang membantu menjaga enamel tetap kuat dan cegah kerusakan gigi. Rutin kunjungan ke dokter gigi. Cek gigi rutin, jangan menunggu sampai sakit. Pemeriksaan tiap 6 bulan sekali dapat membantu mendeteksi masalah lebih awal, bersihin plak, serta menjaga kesehatan gigi dalam jangka yang panjang. Penggunaan dental floss dan obat kumur. Tidak cukup hanya sikat gigi saja, tetapi dental floss ataupun benang gigi serta obat kumur dapat membantu menjaga mulut agar tetap sehat dan segar. Menghindari kebiasaan buruk seperti merokok. Merokok dapat membuat gigi kuning dan dapat meningkatkan resiko penyakit pada gusi. Mengonsumsi gula berlebih bisa menyebabkan gigi berlubang. Mengonsumsi alkohol dapat mengganggu keseimbangan bakteri yang ada di mulut. Yuk hindari kebiasaan buruk berikut agar gigi tetap sehat dan kuat. Menyikat gigi dengan benar. Sikat gigi 2 kali sehari dengan menggunakan pasta gigi berfluoride. Gerakan sikat gigi yang lembut dan memutar. Dan jangan lupa untuk menyikat lidah agar napas tetap segar. Nah, di video kali ini kita akan membahas
teknik menyikat gigi yang baik dan benar agar gigi kita tetap bersih, bebas dari plak, menghindari masalah gigi berlubang dan penyakit gusi. Masih banyak orang yang salah dalam teknik menyikat gigi. Untuk itu, simak video ini baik-baik ya. Menyikat gigi adalah kebiasaan penting untuk menjaga kesehatan mulut. Tapi, tahukah kamu kalau ada beberapa metode menyikat gigi? Adapun metode menyikat gigi yaitu metode Bass, metode Stillman, metode Charter, metode Scrub, metode Fons, dan metode Roll yang bisa digunakan agar lebih efektif. Yuk simak penjelasan berikut ini. Metode Bass adalah teknik menyikat gigi yang efektif untuk menghilangkan plak di sekitar sulcus gingiva. Cara melakukannya dengan menempatkan sikat gigi 45 derajat ke arah gusi, lalu menggerakkannya perlahan dengan getaran pendek agar sisa makanan dan plak terangkat dengan baik. Sikat gigi digerakkan dengan gerakan-gerakan kecil ke depan dan ke belakang selama kurang lebih 10-15 detik. Untuk gigi bagian dalam, sikat gigi dipegang dengan posisi horizontal. Dan gigi depan bagian dalam, sikat gigi dipegang secara vertikal. Pada bagian permukaan gigi, sikat gigi digerakkan dengan gerakan maju mundur sebanyak 20 kali. Dilakukan hal yang sama dengan permukaan gigi lainnya. Lanjutkan menyikat gigi mulai dari rahang atas sebelah kanan, kiri, dan dilanjutkan ke rahang bawah sebelah kiri dan kanan. Metode rolling. Cara menggunakannya dengan gerakan menyapu dari atas ke bawah untuk gigi atas dan dari bawah ke atas untuk gigi bawah. Kelebihan dari metode rolling yaitu mengurangi plak dengan baik dan melindungi gusi. Kekurangannya yaitu tidak dapat membersihkan area pada sulcus gingiva dengan optimal. Metode Stillman, di mana gerakan pada metode ini yaitu menggabungkan getaran ringan di daerah gusi dan dipijat secara perlahan. Adapun kelebihannya yaitu untuk meningkatkan sirkulasi darah dan kesehatan gusi. Kekurangan dari metode ini yaitu membutuhkan waktu dan teknik yang benar. Metode Fons. Gerakan pada metode ini yaitu melingkar besar pada permukaan gigi. Kelebihannya mudah dilakukan pada anak-anak dan kekurangannya yaitu kurang efektif di sela-sela gigi. Metode horizontal. Pada metode ini, gerakannya yaitu maju dan mundur secara horizontal. Kelebihan pada metode ini yaitu mudah dan bisa dikombinasikan dengan metode lainnya. Kekurangannya beresiko abrasi gigi dan resesi gusi jika terlalu kuat. Metode Charter. Pada metode ini, gerakannya dengan sikat gigi pada sudut 45 derajat ke permukaan gigi, lalu digetarkan secara perlahan. Metode Charter efektif untuk pasien ortodonti dan juga pasca operasi. Kekurangannya yaitu kurang optimal untuk bagian dalam gigi. Kesimpulannya, Metode Bass diindikasikan untuk orang dewasa, pasien dengan penyakit periodontal, pasien dengan kesehatan gingiva yang buruk, pasien dengan sulcus gingiva dalam, dan juga yang paling direkomendasikan oleh orang profesional yang disebut paling efektif dalam menghilangkan plak di sekitar margin gingiva. Kalau untuk metode roll, biasanya diindikasikan untuk anak-anak yang sudah punya koordinasi motorik yang cukup baik. Kemudian, pasien tanpa masalah gusi atau yang sehat secara periodontal. Sebagai transisi sebelum belajar metode Bass dan juga sering digunakan sebagai kombinasi dengan teknik lain, misalnya modified Stillman. Sedangkan untuk metode horizontal diindikasikan untuk anak-anak kecil dengan keterbatasan motorik, orang yang tidak terlatih secara teknik, atau umum digunakan di masyarakat. Dan selanjutnya, tidak direkomendasikan dalam jangka panjang karena bisa menyebabkan abrasi gigi dan resesi gingiva.
Indikasi untuk metode Fons biasanya untuk anak-anak usia dini 3-6 tahun. Kemudian pasien dengan keterbatasan kognitif atau motorik, dan yang terakhir mudah diajarkan namun kurang efektif dalam membersihkan plak subgingiva. Metode Stillman diindikasikan untuk pasien dengan resesi gingiva ringan. Kemudian pasien pasca tindakan bedah periodontal, dan yang terakhir biasanya sebagai alternatif untuk BAS pada pasien dengan struktur gusi tertentu. Dan untuk metode yang terakhir yaitu metode Charter, di mana diindikasikan untuk pasien dengan kawat gigi atau ortodonti, kemudian pasien dengan resesi gingiva ringan, dan yang terakhir pasien pasca operasi gusi. Nah, teman-teman, dari semua metode yang udah kita bahas, bisa kita simpulkan bahwa menyikat gigi itu bukan sekedar rutinitas, tetapi kebiasaan penting yang harus dilakukan dengan cara yang benar. Jadi, yuk biasakan sikat gigi minimal 2 kali sehari, pilih metode yang sesuai, dan jangan lupa ganti sikat gigi tiap 3 bulan, karena merawat gigi sekarang itu investasi buat senyum sehat kita di masa depan.